Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hidrolik sistem pada HD 785-7. Pembatasan masalah pada hidrolik sistem HD 785-7. Ada steering system dan hoist system. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai steering system pada HD 785-7. Komponen utama pada hidrolik system HD 785-7. Yang pertama ada hidrolik tank, kemudian ada hidrolik pump, steering control valve atau demand valve, steering valve atau orbit roll, crossover relief valve, dan steering cylinder. Kemudian berikut ini bagian-bagian yang ada pada hidrolik tank. Yang pertama ada low pressure oil filter, kemudian ada oil filler and cap, oil level gauge, drain plug, breather, high pressure oil filter. Berikut ini adalah pompa yang digunakan pada hidrolik sistem HD 785-7. Pompa hidrolik yang digunakan adalah bertipe SAR 180 plus 180 plus 6. Jadi ketiga pompa ini dihubungkan secara tandem. Yang pertama ada steering pump, hoist pump, dan EPC pump. Aliran oli dari steering pump yang menuju ke steering control valve atau demand valve. Kemudian aliran oli dari hoist pump yang menuju ke steering control valve atau demand valve. Kemudian aliran oli dari hoist control pump yang menuju ke dam control valve atau EPC. Selanjutnya ini adalah gambar potongan dari demand valve atau steering control valve. Demand valve berfungsi untuk mengatur aliran oli dari steering pump dan hoist pump menuju ke steering system dan hoist system sesuai dengan tekanan sinyal dari steering valve atau orbit roll. Berikut ini adalah komponen yang ada pada demand valve. Nomor 1 adalah check valve. Nomor 2 adalah main relief demand valve. Nomor 3 ada return spring. Nomor 4 ada spool demand valve. Dan nomor 5 adalah check valve. Pada demand valve terdapat 4 posisi dari spoolnya. Yang pertama kondisi engine mati. Spool dari demand valve akan bergerak ke arah kiri sampai mentok karena adanya tekanan dari return spring nomor 3. Kemudian kondisi engine hidup dan steering valve kondisinya netral atau tidak diputar. Maka spool dari demand valve akan bergerak ke arah kanan sampai mentok. Kemudian kondisi engine hidup dan steering valve atau steering wheel diputar dengan lambat atau slowly. Maka sisi kiri dan sisi kanan dari spool demand valve akan saling bertekanan sehingga spool dari demand valve akan berada di tengah-tengah. Selanjutnya kondisi engine hidup dan steering diputar dengan cepat. Maka posisi spool dari demand valve akan bergerak ke arah kiri sampai mentok sama dengan kondisi saat engine mati, saat engine hidup, dan kondisi dari steering valve netral.
maka aliran oli dari steering pump akan menuju ke chamber A. Kemudian aliran oli tersebut akan menuju ke port P. Karena port P kondisinya tertutup, maka aliran oli akan masuk ke chamber C melalui orifice A. Karena adanya perbedaan tekanan pada sisi kiri dan sisi kanan dari spool demand valve, maka spool demand valve akan bergerak ke arah kanan sampai mentok. Karena pada kondisi netral, port LS pada steering valve akan terhubung dengan drain atau tangki. Sehingga aliran oli dari steering pump dan hose pump akan digunakan atau menuju ke hose valve sebanyak 90%. Dan 10% oli akan dialurkan menuju ke steering valve. Saat steering wheel diputar dengan lambat, maka pada spool demand valve akan terjadi proses modulasi. Karena pada sisi kiri dari spool demand valve terdapat tekanan dan pada sisi kanan dari spool demand valve terdapat tekanan. Sehingga aliran oli yang menuju ke steering valve sebagian akan dialirkan menuju ke hose valve. Saat steering wheel diputar dengan cepat, maka kondisi dari port P pada steering valve akan terbuka. Dan aliran oli akan menuju ke steering valve dan sebagian akan menuju ke port LS. Selanjutnya dari port LS, aliran oli akan menuju ke chamber D pada spool demand valve. Akibatnya tekanan pada spool demand valve di sisi kanan akan semakin besar karena di sini ada tekanan dari return spring dan tekanan oli dari port LS. Akibatnya spool demand valve akan bergerak ke arah kiri sampai mentok, maka aliran oli dari hose pump yang menuju ke hose valve akan dipersempit. Akibatnya aliran oli tersebut akan melewati check valve nomor 5 dan menuju ke steering valve. Sehingga sebagian besar aliran oli akan digunakan menuju ke steering valve. Dan sebagian aliran oli akan digunakan menuju ke hose valve. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.